Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Wahidatul Inayah, Fitria Husnul Khotimah, Laila Sofia Nazah, dan yang terakhir saya Fitria Nur Fatimah. Pada pertemuan siang hari ini kita akan sedikit membahas tentang perang salib. Yang pertama yaitu poin sejarah munculnya perang salib, dan yang kedua yaitu periodisasi perang salib, dan yang terakhir dampak dari munculnya perang salib. Poin yang pertama yaitu sejarah munculnya perang salib. Di sini kita akan belajar dan juga mengetahui dari mana sih perang salib itu bisa muncul dan terjadi karena apa. Perang salib itu semua berawal pada tahun 1070 ketika Bani Saljuk itu merebut Yerusalem dari kekuasaan Turki. Nah, dan pada tahun 1071 Diogenes, Kaisar Yunani, dikalahkan dan ditawan di Manzikert. Nah, seperti itu. Asia Kecil dan seluruh Suriah menjadi milik Bani Saljuk. Jadi Bani Saljuk itu merebut Yerusalem dan segala daerah yang ada di Asia Kecil. Kemudian Antioquia menyerah pada tahun 1084. Nah, pada tahun 1092 tidak ada satupun kota besar di Asia yang dikuasai oleh Kristen. Jadi daerah-daerah di Asia itu sudah dikuasai oleh Bani Saljuk. Kemudian ini tuh semakin diperparah lagi ketika Bani Saljuk itu membuat peraturan. Peraturan itu peraturan yang seperti apa? Jadi Bani Saljuk itu membatasi semua kaum Kristen untuk tidak bisa ziarah di Yerusalem. Jadi Bani Saljuk itu memperketat itu. Nah, otomatis dong umat Kristen itu tidak terima bahwasanya mereka itu sudah tidak bebas untuk berziarah lagi. Jadi mereka itu berpikir gimana caranya merebut Yerusalem dari tangan kaum muslimin atau dari Bani Saljuk. Selanjutnya yaitu siapa sih dalang dari munculnya perang salib. Jadi pada tahun 1095 Kaisar Alexius Komnenus meminta atau menyuruh si Paus Urbanus II untuk mengobarkan semangat perang salib kepada umat Kristen di Eropa. Nah, jadi mereka itu ingin menyatukan kekuatan. Ia menyerukan peperangan dengan tujuan menundukkan gereja-gereja di timur yang dikuasai oleh umat muslim. Selanjutnya ada 3 faktor yang memicu terjadinya perang salib. Nah, apa sih 3 faktor itu? Yang pertama yaitu faktor agama, yang kedua politik, dan yang ketiga sosial ekonomi. Nah, kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu faktor agama. Nah, jadi sudah dijelaskan di atas tadi bahwasanya Bani Saljuk itu memberi aturan kepada kaum Kristen untuk berziarah di Yerusalem kan. Nah, di sini mereka itu merasa nggak bebas kan untuk ziarah di sana. Sejak dinasti Saljuk itu merebut Baitul Maqdis dari tangan dinasti Fatimiyah pada tahun 1070 Masehi. Nah, karena peraturan yang sudah ditetapkan oleh Bani Saljuk itu tadi, kan kaum Kristen itu merasa kesulitan. Nah, jadi mereka itu merasa bahwasanya perlakuan dari penguasa Bani Saljuk itu sudah sangat berbeda daripada penguasa Islam lainnya yang pernah berkuasa di kawasan itu sebelumnya. Nah, faktor yang kedua yaitu faktor politik. Nah, di sini para penguasa Kristen itu mencoba untuk merebut satu persatu daerah kekuasaan Islam seperti dinasti kecil di Edesa dan juga Baitul Maqdis. Kenapa mereka bisa merebut daerah kekuasaan Islam? Karena di saat itu dinasti Saljuk di daerah Asia Kecil sedang mengalami perpecahan dan juga dinasti Fatimiyah di Mesir dalam keadaan lumpuh. Sementara itu,
kekuasaan Islam di Spanyol semakin goyang. Jadi itu menjadi kesempatan bagi seluruh umat Kristen untuk merebut kekuasaan Islam. Yang terakhir yaitu poin ketiga atau faktor munculnya perang salib yang ketiga, yaitu faktor sosial ekonomi. Jadi di Eropa sana itu ada stratifikasi sosial atau kelompok kasta sosial masyarakat. Nah, itu ada tiga kasta. Yang pertama yaitu kaum gereja, yang kedua kaum bangsawan, dan yang terakhir rakyat jelata. Jadi rakyat jelata di sana itu menduduki mayoritas masyarakat yang ada di Eropa sana. Dan juga rakyat jelata itu menempati kelas yang paling rendah di dalam masyarakat. Jadi masyarakat jelata atau rakyat jelata di sana itu merasa terhina ataupun juga tertindas. Oleh karena itu, pihak-pihak gereja menyuruh kepada mereka untuk mengambil andil untuk ikut serta dalam perang salib dengan janji yang telah mereka berikan. Nah, apa sih janji yang telah dijanjikan dari pihak gereja itu kepada kaum atau rakyat jelata? Jadi, janji-janji itu yaitu mereka akan memberikan kebebasan dan juga kesejahteraan kepada rakyat jelata jika perang salib itu dimenangkan oleh mereka. Otomatis rakyat jelata itu senang dong dapat janji seperti itu, karena mereka merasa, oh aku kalau nanti menang berarti saya akan bebas dari segala hinaan dan segala tindas-tindasan. Oke, next, periodisasi perang salib. Perang salib dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode pertama, perang salib periode kedua, dan perang salib periode ketiga. Pada perang salib periode pertama, dapat dilihat bahwa dalam rangka memperoleh kemerdekaan umat Kristen yang akan berziarah ke Bait al-Maqdis, maka pada tahun 1095 Masehi, Urbanus II mengajak seluruh umat Kristiani di Eropa untuk melakukan perang suci terhadap umat Muslim. Nah, ajaran itu disampaikan dalam Kongres Akbar yang dilaksanakan di Prancis, dihadiri oleh orang-orang Eropa Barat serta 255 pendeta besar. Nah, pada tahun 1995 Masehi, tentara Eropa yang berjumlah sekitar 150.000, sebagian besar itu terdiri dari bangsa Prancis dan Norman, berkumpul di Konstantinopel dengan tujuan ke Palestina melalui Asia. Nah, dalam perjalanan tersebut ternyata banyak pasukan yang bergabung, sehingga jumlah tentara itu mencapai kurang lebih 300.000 orang. Nah, namun pasukan yang banyak itu tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Mereka banyak melakukan sesuatu yang malah melenceng dari tujuannya mereka, seperti perbuatan brutal, perampokan, mabuk-mabukan, perzinahan, serta pemerkosaan. Nah, tindakan mereka itu menyebabkan kemarahan dari bangsa Bulgaria dan Hungaria yang segera melancarkan serangan sehingga pasukan salib tersebut berantakan dan sisanya dihancurkan oleh Bani Saljuk. Nah, selanjutnya pada tanggal 15 Juli 1099 Masehi, mereka itu berhasil menduduki Bait al-Maqdis dan mendirikan kerajaan Latin III dengan Raja Godfrey. Setelah penaklukan Bait al-Maqdis tersebut, tentara salib melanjutkan ekspansinya untuk menguasai kota Akha pada tahun 1104 Masehi, Tripolis 1109 Masehi, dan kota Tyre pada tahun 1024 Masehi. Dan di kota Tropoli inilah mereka mendirikan kerajaan Latin IV yang dengan rajanya bernama Raymond.
Selanjutnya Perang Salib II, periode 2. Nah, pada periode ini dikenal periode reaksi umat Islam yang setelah beberapa tahun kekuatan umat Islam itu terkesan lumpuh. Nah, setelah menderita kekalahan melawan kekuatan salib yang dapat menguasai wilayah Syria dan Palestina, umat Islam itu mengadakan perlawanan yang berarti terhadap pasukan salib. Baru muncul di kota Mosul yang dipimpin oleh Atabuhimat al-Din Zanki. Nah, Zanki ini melihat betapa pentingnya melumpuhkan kekuatan tentara salib tersebut yang menghubungkan antara Antioch dan Edessa. Nah, dengan terlebih dahulu melumpuhkan pertahanan Aleppo. Setelah kota ini dikuasai oleh tentara salib pada tahun 1144 Masehi, akan tetapi dalam pengepungan tersebut ia mati terbunuh dihianati oleh budaknya sendiri. Nah, pada tahun 1146 Masehi, kemudian cita-citanya dilanjutkan oleh putra dari Zanki tadi, yaitu Nuradin Zanki. Nah, Nuradin ini berhasil kembali ke Antiochia pada tahun 1149 Masehi dan pada tahun 1151 Masehi. Seluruh Edessa ini dapat direbut kembali. Akan tetapi, gerakan maju mereka dihambat oleh Nuradin Zanki. Mereka tidak berhasil masuk ke Damaskus, bahkan melarikan diri ke negerinya. Pada tahun 1147 Masehi, Nuradin wafat digantikan oleh Salahuddin al-Ayyubi yang berhasil mendirikan dinasti Ayyubiyah di Mesir pada tahun 1145 Masehi. Nah, Salahuddin Ayyubi ini mempunyai kekuatan yang luar biasa, yang memiliki organisasi serta kepemimpinan yang handal dalam mengatur strategi peperangan yang berhasil merebut Yerusalem pada tahun 1187 Masehi. Selanjutnya adalah Perang Salib ketiga. Pada periode ini, tentara salib lebih mengarahkan perhatiannya ke Mesir. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa jika Mesir dikuasai, maka mereka akan memperoleh keuntungan dalam perdagangan, karena di sana sangat strategis dan memungkinkan bisa leluasa untuk memasuki Laut Merah dan mengembangkan perdagangan ke Hindia dan Kepulauan India sebelah timur. Pada tahun 1219 Masehi, mereka berhasil menduduki Dimyati sebagai pintu gerbang strategis untuk memasuki Mesir. Pada tahun 1229 Masehi, pemimpin tentara salib Frederick II mengadakan perundingan damai dan perjanjian dengan penguasa Mesir dari dinasti Ayyubiyah, yaitu Malik al-Kamil. Dalam pengembangan selanjutnya, Palestina dapat direbut kembali oleh tentara kaum muslimin pada tahun 1247 pada masa pemerintahan Malik as-Saleh. Sepeninggal dinasti Ayyubiyah melakukan perlawanan terhadap tentara salib dilanjutkan oleh dinasti Mamalik. Pada saat itu pimpinan perang dipegang oleh Baibars dan Kowalun di bawah pimpinan mereka sehingga kota Akka dapat direbut kembali oleh kaum muslimin pada tahun 1291. Yang selanjutnya adalah dampak perang salib. Yang pertama, orang timur yang progresif dan maju menjadi daya dorong yang besar bagi pertumbuhan intelektual di Eropa Barat sehingga timbul Renaissance di Eropa. Yang kedua, perang salib menambah kepentingan Eropa di lapangan perdagangan dan mereka dapat mempelajari juga mengaplikasikan beberapa temuan penting yang telah dihasilkan oleh orang Islam pada masa-masa sebelumnya. Yang ketiga, kehadiran Barat telah memberikan pengaruh pada dunia Islam. Ornamen-ornamen yang berada di gereja berpengaruh terhadap seni gaya bangunan masjid seperti pada Masjid Al-Nazar yang berada di Kairo, Mesir. Yang keempat, umat Islam berhasil mempertahankan daerah-daerahnya dari pasukan tentara salib, namun kerugian yang mereka derita banyak sekali dikarenakan peperangan itu terjadi di wilayahnya.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan menulis daftar pertanyaan di WhatsApp group. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.